Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamalis sihhati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan yang baik. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala permasalahan anda diberikan solusi terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi para jamaah yang punya hutang, saya doakan semoga hutang-hutangnya cepat lunas, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, dimana dalam kajian ini saya akan berbagi satu kaifiyah, satu faidah amalan, yaitu amalan agar jualan atau dagangan seseorang itu laris. Karena ini penting juga, artinya segala apapun kita kembali kepada Allah. Kita diwajibkan untuk berikhtiar, misalnya dengan berdagang. Namun terkadang jualan kita sepi, nggak ada pembeli, padahal hasil dari jualan itulah untuk mencukupi kebutuhan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan-amalan yang memang amalan itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di luar sana, naudzubillah, ada orang yang ketika diuji oleh Allah dengan jualannya sepi, dia larinya ke dukun gitu, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan. Naudzubillah min dzalik. Artinya ini mungkin Anda yang pada saat ini berprofesi sebagai pedagang, kerjaannya jualan, kemudian jualannya sepi, dan Anda menemukan video ini. Semoga ini menjadi petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana kemudian setelah Anda mengamalkan amalan yang nanti akan saya bagikan, Allah lariskan jualan Anda, Allah datangkan pembeli dari segala penjuru untuk datang ke tempat dagangan Anda, amin ya robbal alamin. Sebelum saya berbagi tentang amalannya dan bagaimana cara pengamalannya yang benar, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, mengikuti apa yang akan saya sampaikan, ringankan sejenak tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini. Setelah Anda subscribe, kemudian diklik logo loncengnya, sehingga ketika saya berbagi amalan Anda juga bisa cepat mendapatkannya. Dan silahkan bagi para jamaah juga bisa menulis hajat atau doanya di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya ratusan ribu yang mengamin doa Anda, dengan harapan semoga hajat dan doa Anda cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah para jamaah, amalan ini sangatlah mustajab karena saya juga seorang pedagang. Saya punya usaha jual fashion, punya. Saya juga punya beberapa pangkalan donat, ada di Bekasi, ada di Jakarta. Saya juga punya pangkalan makanan seperti makanan Lamongan, pecel lele, pecel ayam. Saya juga punya
outlet jualan apa namanya ya produk pertanian. Alhamdulillah apa yang saya jual selalu diberikan kelarisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya bisa membangun rumah, misalnya saya punya rumah 2 lantai, itu hasil dari jualan saya, jualan kaos yang alhamdulillah dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Sehari kadang saya jualan kaos itu laku 200, 300 kaos. Donat juga baru goreng habis, sehingga satu hari kadang tim saya yang di Bekasi itu sampai kewalahan ngelayanin donat ya. Artinya ya ini berkah dari sebuah amalan, berkah dari kita melakukan riyadhah menggunakan jalur langit. Nah, amalannya seperti apa? Jadi misalnya Anda punya toko ya, toko baju, toko pakaian, toko makanan atau apapun. Pokoknya Anda mau yang bekerja atau usaha punya jualan. Misalnya Anda punya toko, setiap Anda membuka toko, yang pertama Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Nah, jadi begitu Anda sampai ya membuka toko, entah itu Anda tinggal di rumah kemudian membuka toko, jangan Anda membuka toko, jangan Anda menggelar lapak, jangan Anda berangkat jualan misalnya Anda pakai gerobak, sebelum Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Setelah membaca basmalah 19 kali, kemudian Anda membaca ayat yang terdapat dalam surat Hud ya, ayat ke-6 yang bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Nah, itu Anda baca sebanyak minimal 3 kali. Jadi sebelum Anda buka toko, sebelum Anda berangkat jualan yang pakai gerobak, sebelum Anda gelar lapak yang memang jualannya pakai lapak, baca dulu basmalah 19 kali, kemudian ayat Hud ayat ke-6 sebanyak minimal 3 kali. Bismillah, insyaallah dengan izin Allah, dengan berkah bismillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzibalin la yubtada'u bihi bismillahi wa huwa aqta'u aw ajdamu aw aqtaru. Jadi segala sesuatu kalau tidak diawali dengan bismillah, ini tidak ada keberkahan. Nah, silahkan nanti Anda amalkan di istiqomah. Setiap mau buka. Jadi misalnya kalau ada memang toko Anda atau usaha Anda itu memang ada yang nakalin, juga akan Allah hilangkan. Kalau memang toko Anda sepi, Allah lariskan. Jadi Allah akan menjaga toko Anda, usaha Anda dari hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik itu apa saja? Ya guna-guna, ya jualan gak laku, jualan gak laris, itu kan gak baik. Artinya kita perlu yang namanya ikhtiar. Ini Anda amalkan istiqomah setiap hari. Jangan dadakling. Dadakling itu artinya hari ini ngamalin, besok enggak, besok ngamalin, besok enggak. Nah, karena kunci dari sebuah amalan itu kan ada di keistiqomahan.
Al istiqomatu khairu min alfi karomah. Saya juga banyak jamaah saya yang alhamdulillah usahanya jualan. Tadinya ketika baru kenal saya melalui channel ini ngeluh jualannya sepi. Sekarang setelah saya berikan amalan ini, cerita sama saya, alhamdulillah sudah bisa bayar kontrakan, sudah bisa bayar angsuran, sudah bisa buat bayar ini dan itu, jualannya laris. Ya itulah, itu ikhtiar. Ikhtiar itu dua hal harus dilakukan benar-benar. Ikhtiar secara zahir, ikhtiar secara batin. Zahirnya benar-benar kita bekerja keras, batinnya juga kita tetap jalur langitnya kita tempuh, jalur daratnya kita tuju. Jadi dua hal harus saling berkolaborasi. Nah, itu sebagai bentuk ikhtiar agar jualan Anda laris, memanggil pembeli dari segala penjuru yang ada. Orang lihat jualan Anda senang, orang lihat toko Anda itu senang. Jadi ada hati orang-orang yang melihat jualan Anda itu akan ada hati yang tergugah untuk membeli. Siapa yang menggugah hati pembeli? Ya Allah. Siapa yang bikin orang senang sama jualan Anda? Allah. Siapa yang bikin orang nyaman belanja di tempat Anda? Allah. Nah ini makanya melalui amalan ini kita minta kepada Allah agar orang-orang yang melihat jualan kita, orang-orang yang jalan di depan pangkalan kita itu hatinya tergerak untuk membeli jualan kita. Itu ikhtiar seperti itu. Dan salah satu ikhtiarnya lagi, Anda juga bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini. Air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, yang salah satu fadilahnya atau faidahnya yaitu ketika jualan Anda sepi, yang terkadang ditutupi oleh jin, penghalang rizki, diganggu orang, ditanamin tanah kuburan, orang-orang syirik sama Anda sehingga jualan Anda kayak ditutup, gak kelihatan. Anda bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini. Nanti air ruqyahnya bisa Anda teteskan di toko, di tempat jualan Anda. Juga Anda minum sebagai ikhtiar dengan mengharapkan keberkahan Al-Quran, mengharapkan keberkahan sholawat. Insya Allah toko Anda, jualan Anda laris manis. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.